Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wal Khusus Al-Habib Alwi Al-Bar wal Ustadz Irsyad wal Habib Alwi wa Habib Farid As-Saqaf wa Ustadz Jamal wa Jamil Asatiz, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya bahwa tayammum bagi orang yang hadas besar dan terhalangi menggunakan air karena sebab uzur atau tidak adanya air, maka tayammum digunakan untuk kebolehan melaksanakan sholat, li istibahati sholat. Jadi kalau hadas besar kita gunakan tayammum untuk sholat. Kalau memang tidak ada air atau ada air tapi kondisi sakit tidak bisa menggunakan air, atau berada di tempat yang cuacanya sangat dingin dan tidak ada alat untuk menghangatkan air tersebut. Namun tayammum tidak bisa mengangkat hadas besar, artinya dia tetap wajib mandi janabah, ya. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji manihin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'il badan ma'aniyati raf'il janabah. Jadi tetap wajib mandi janabah. Wudu juga gak bisa mengangkat hadas besar. Wudu hanya bisa mengangkat hadas kecil. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Subulus Salam lil Imam Sun'ani, Sayyidina Ali pernah mendengar Nabi menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh kita ketika janabah, hadas besar, maka hukumnya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya itu janabah. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib ketika mengetahui bahwa seseorang ketika janabah maka seluruh tubuhnya itu janabah, artinya sekalipun terpisah, ada orang janabah hadas besar, makanya jangan gunting kuku, jangan gunting rambut dalam keadaan janabah. Kenapa? Karena yang terpisah itu pun masih dihukumi janabah. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana keterangan dari Imam Khatib Asy-Syirbini, ya, Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Nihayatul Muhtaj menyatakan hukumnya makruh, tidak sampai haram, dalam keadaan janabah menggunting kuku, menggunting rambut, atau hal-hal yang nanti membuat anggota tubuh kita ini terpisah. Nah, nanti di yaumil qiyamah, kata Imam Ghazali, anggota tubuh ini yang belum kita mandikan karena dia janabah, di hari kiamat dia datang ketemu dengan kita, mengingatkan kembali, kenapa saya tidak dimandikan. Nah, itu disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Di dalam kitab Ihya dinukil oleh Imam Khatib Syarbini dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Maka setelah itu Sayyidina Ali selalu mencukur habis rambutnya, selalu dalam keadaan botak, karena beliau takut ada
rambut yang rontok, dan di saat itu dalam keadaan hadas besar. Maka setelah itu Sayyidina Ali selalu membotakkan kepalanya, karena yang biasa yang rontok itu, yang lepas dari tubuh kita rambut. Nah, ini mazhabnya beliau. Kalau mazhab beliau, ya beliau selalu mengambil hukum yang tertinggi. Imam Ali mengambil hukum selalu yang tertinggi. Oh, luar biasa. Satu-satunya manusia yang dididik oleh Nabi 100% ilmu langit, beliau dari kecil. Kalau bicara fadail gak cukup waktu, tapi satu kemuliaan beliau sudah cukup dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Di dalam tafsirnya, Tafsir Kabir, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang khusus Allah turunkan kepada Imam Ali alaihissalam. Kata para ulama, ayat ini sudah cukup menggambarkan kemuliaan beliau. Walaupun masih banyak lagi, tapi satu ayat ini sudah cukup. Itu ketika peristiwa hijrahnya Nabi. Nabi memerintahkan Sayyidina Ali menggantikan posisi tempat tidurnya, sehingga musuh yang di luar ini yang mengintai Nabi berpikir bahwa Nabi masih sedang tidur di kamarnya, karena mereka berniat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali mengetahui resiko itu, bisa kehilangan nyawa. Jadi beliau mengorbankan nyawanya. Nabi mengatakan, kau gantikan posisi saya, gunakan selimut warna hijau yang diproduksi dari negeri Yaman. Insya Allah kamu akan dijaga oleh Allah. Nah, setelah itu Nabi kasih jaminan. Tapi yang hebatnya, beliau dari awal sudah siap. Akhirnya beliau berselimut. Musuh di luar melihat dari jendela kamar Nabi, oh masih ada, Nabi Muhammad masih tidur. Padahal Nabi Muhammad sudah keluar, nggak ada yang lihat. Mukjizat, ya. Lewat depan mata mereka gak kelihatan. Bisa dibayangkan tidur di kasurnya Rasul SAW, menggunakan selimut Rasul SAW, berada di dalam kamar Rasul SAW. Masya Allah. Ketika beliau berselimut, Allah perintahkan malaikat Jibril dengan malaikat Mikail turun ke bumi untuk menjaga Sayyidina Ali. Malaikat Jibril posisinya di kepala beliau, dekat kepala beliau, karena beliau posisi tidur. Malaikat Mikail di posisi kaki. Apa kata malaikat Jibril? Ini pengorbanan ini, kata para ulama, pahalanya itu kebagian seluruh manusia dan bangsa jin, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir. Pahala pengorbanan ini saking besarnya, meluap, tumpah. Akhirnya kita semua ini kebagian pahala itu. Pahala pengorbanan Sayyidina Ali itu kebagian semua, manusia paling awal hingga manusia paling akhir, bangsa jin paling awal, bangsa jin paling akhir, semua dapat pahala pengorbanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya waktu Jibril berada di posisi kepalanya Imam Ali mengatakan, bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin itu artinya bagus, bagus. Ya Ibna Abi Thalib, wahai putranya Abi Thalib, luar biasa. Allah yubahi bika al malaika. Saat ini Allah sedang membanggakan engkau di hadapan seluruh malaikat. Seluruh malaikat saat itu dibanggakan. Turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 207.
wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Sebagian manusia mereka rela menjual diri mereka untuk mencari ridhonya Allah, dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ayat ini yang ditujukan adalah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Rela menjual dirinya untuk Allah artinya rela mengorbankan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi kedudukannya istimewa. Kalau di masa itu enak ya, di masa Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, ketika orang ini istimewa, Allah beritahukan ke Nabi. Banyak ya yang istimewa, banyak. Kita gak bisa membatasi. Semua punya keutamaan, semua punya keistimewaan. Orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun dari keluarga Nabi. Tapi di antara yang keistimewaannya sangat banyak diterangkan oleh Rasul, Imam Ali alaihissalam, sebagaimana yang dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Pertama, beliau sudah mendapatkan pengakuan dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis peristiwa sebelum Ghazwatul Khaybar, ya, hadis yang terkenal bahwa Allah akan membebaskan, menaklukkan Khaybar di tangan seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Hadis sahih. Yang dimaksud di situ adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi di masa itu langsung Allah kasih tahu, ini orang istimewa. Nah, kalau di masa kita gak bisa mengetahui. Dan kita juga tidak bisa memastikan siapa di antara kita yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Tapi ada satu makalah yang sangat cantik, sangat indah di dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Kita bisa mengetahui dengan cara ini. Kalau jika engkau ingin mengetahui kedudukan engkau di sisi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka caranya sangat mudah, kata beliau sahib hadzal kitab. Idza aradta an ta'rifa manzilataka 'indallahi wa rasulihi fanzur manzilatahuma 'indaka fatakunu dzalika fabiqadri dzalika takunu manzilatuka indahuma. Ajib, kalam jamil. Wahyu sudah tidak ada lagi. Kita gak tahu lagi kita ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wallahu alam. Tapi kita berusaha mencari itu. Tapi rumusan ini bisa diterapkan. Kata beliau, kalau kamu ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah dan Rasulnya, maka lihatlah Allah dan Rasulnya sejauh mana berada dalam hatimu. Kita punya hati, kita tempatkan Allah dan Rasul setinggi apa, secinta apa kepada Allah dan Rasul, maka itu akan menunjukkan posisimu di sisi Allah dan Rasul. Ringkasnya atau mudahnya, manakala kita mencintai, saya punya guru ngasih contoh yang gampang dari makalah ini. Kalau kamu di dalam hatimu mencintai Allah Rasul 50%, maka Allah dan Rasul juga mencintaimu 50%. Jika di hatimu ada Allah dan Rasul 70%,
maka Allah dan Rasulnya mencintaimu juga 70%. Nah, jika dalam hatimu kau mencintai Allah dan Rasul 100%, kau hilang dari alam ini. Hilang. Nah, Imam Ali sampai ke level itu. Nah, makanya tadi riwayat tentang janabah selalu beliau mengambil standar yang tertinggi. Oh, Nabi mengatakan seluruh tubuh ini janabah. Oh, beliau botak, takut ada yang rontok rambut. Nah, ini juga berlaku kepada wanita. Wanita yang sedang hadas besar, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, jangan menggunting kuku, jangan memotong rambut, jangan melepaskan ada anggota tubuh kita. Makruh. Ya. Dan rambut, kuku, anggota tubuh ini itu aurat, terutama perempuan. Rambut perempuan itu aurat. Makanya jangan sampai gunting rambut di salon, rambutnya dibiarkan begitu. Harus diambil, nanti dibungkus dengan kain atau apa, dikubur. Gunting kuku juga begitu, jangan main buang-buang sembarangan, dibungkus pakai sesuatu tisu atau kain, kemudian dikubur. Nah, laki-laki yang melihat rambut wanita kemudian mengundang syahwat, nah itu disebut aurat. Rambutnya, kukunya, semuanya, bahkan mohon maaf, pakaian dalam itu juga disebut aurat. Jadi aurat itu bukan hanya tubuh, pakaian dalam juga aurat. Sesuatu yang memunculkan syahwat disebut dengan aurat. Makanya rambut yang digunting itu ditanam, dikubur, jangan dibiarkan begitu. Ini khawatir juga nanti ada ilmu-ilmu dukun, itu kan di dalam surat Al-Falaq lewat rambut, umbul-umbul, bisa dijadikan satu media. Anggota tubuh seseorang yang terpisah, rambut bisa dijadikan media untuk mengirim ilmu-ilmu yang jahat, santet kah itu dan lain sebagainya. Agama kita mengajarkan apa? Dikubur. Kuku yang digunting, kukunya dikubur, rambutnya dikubur semua. Itu. Nah, ini kaitannya dengan janabah. Wa ma'asil ain, nah, maksiat mata itu banyak. Di antaranya disebut mithlu an-nadhri ilan nisa'i al-ajnabiyat, seperti melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini melihat semuanya, rambutnya, kukunya, pakaian dalamnya, naudzubillah. Wa nadhril aurat, melihat aurat. Wa nadhri bil istihqar ilal muslim, memandang rendah seorang muslim. Itu juga maksiat mata. Memandang orang dengan pandangan merendahkan. Wa nadhri fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, dan melihat rumah orang tanpa izin dari pemilik rumah, haram. Kebiasaan jelek, jalan lihat rumahnya orang, ada urusan apa? Itu termasuk maksiat mata. Maksiat mata. Ya, fudul. Nabi katakan kalau ada kayu saya ingin tusuk matanya. Nah, makanya ini disebut ma'asil al-ain, ya, melihat sesuatu tanpa izin, termasuk melihat ke dalam, ya, ada kata fi, melihat ke dalam rumah orang. Nah, itu maksiat mata. Baik.